harus membangun karakter yang dimana gue di situ gue dihargain, diseganin gitu. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tidak ada buah tanpa bunga sebelumnya, tidak ada hasil tanpa proses sebelumnya. Jadi, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuka channel ini dengan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Aziz Maman, dan pada kesempatan kali ini saya akan membangun proses di channel ini. Semoga channel ini dapat berkembang dan memberikan banyak kemanfaatan kepada penonton dan juga menghibur pastinya. Dan pada kesempatan kali ini, pada channel ini, saya juga ingin membahas bahwa di sini kita akan membicarakan banyak hal, mulai dari horor, kemudian juga mungkin bisa review juga, atau tips-tips, kiat-kiat gitu ya. Dan kita pada hari ini mengambil topik tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan sebelum mondok dan setelah mondok. Jadi pokoknya intinya itu yang berkenaan dengan mondok ya. Narasumber kami yang bernama Haris Forowi. Selamat datang di podcast kecil-kecilan asal-asalan ini. Ya. Dari kecil menjadi besar. Ya, semoga amin ya. Doakan saja semua ke depannya channel ini bisa berkembang dan mampu bertahan ya. Di tengah banyaknya persaingan dan... Nah, Bi, kan lu udah lama banget ya mondok ya. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA dulu ya. Lu seneng gak sih mondok? Ada senangnya, ada enggaknya sih. Yang nggak seneng dulu deh, biar happy ending ya. Nah, senangnya kayak terlalu ketat sih peraturan-peraturan di sana. Kita yang pingin masa muda kita pas masih SMP sampai SMA kayak rasain suasana bagaimana hidup tentram tanpa ada peraturan yang ketat, tapi pas di pondok rasanya kayak ada setiap waktu ada aja peraturannya yang nggak boleh kita lakuin. Waktu-waktu harus turutin waktu yang apa dari sananya lakuin. Kita kan sebagai santri bener sih, harus nurut apa yang dibilang ustadz, walaupun kita ngerasa kayak tertekan, tapi ya udahlah, emang harus itu yang kita lakuin sama jadi santri. Bener-bener. Terus ada lagi nggak sesuatu hal yang bikin pengalaman mondok itu kurang berkesan untuk lo gitu, Be? Kadang temennya sih, kadang itu enggak makanannya, mungkin saya kan orang yang kurang suka sayur lah ya. Oh gitu. Nah, jadi saya ngerasa kalau makanan di pondok itu kan kebanyakan sayur, jadi harus pilih-pilih juga makan. Nanti kalau emang enggak suka ya cari makan di kantin gitu. Tapi emang menurut gue sih karena aja kayaknya ya, makanya pilih sayur dari pihak guru dan pondoknya kayaknya. Karena sayur kan murah ya. Sih, tapi manfaatnya itu luar biasa banyak ya, karena vitamin dan serat segala macam ada di sayur ya gitu. Jadi nggak heran sih kalau pondok memang sering menyajikan sayur untuk para santri dan santriwatinya. Wajar sebenarnya, saya aja suka. Kayaknya setelah ini harus belajar makan sayur deh. Kita coba lagi. Oke, Bi, pembulian ada nggak sih di pondok? Dibilang ada sih mungkin ya, tapi syukurnya saya tidak ngalamin. Nggak ngalamin, tapi pernah tahu nggak? Pernah dengar ya, ada di kelas gitu yang kadang kakak kelasnya ngerasa dirinya udah lebih tinggi senior. Jadi senioritas ya. Senioritas di situ kita lihat. Gitu. Tapi ini kembali lagi ke pengalaman beda orang ya. Mungkin pengalamannya Obi ada yang menemukan seperti itu, tapi nggak semua orang juga menemukan pengalaman yang sama ya, teman-teman. Jadi beda tempat, beda suasana, beda pengalaman ya. Kalau untuk yang senangnya, Bi? Yang senangnya itu apa? Jadi setiap waktu itu kita sama teman, jadi sensasinya kayak kumpul bareng teman itu kayak nggak terlupakan gitu. Ada aja momen-momen yang yang lucu, yang kadang sedih bareng, bahagia bareng. Kadang kan kok di pondok. Jadi kan kalau kita sebagai anak SMA palingan atau SMP dulu kan kita cuma ketemu paginya aja, paling sore mungkin kalau ketemu bareng yang nggak sampai tidur setiap hari kan. Kalau di pondok, kalau dia jadi anak SMA umum maksudnya. Kalau kita anak pondok kan sampai dari kelas 1 SMP atau sampai kelas 3 SMA itu kan rasanya tidurnya samaan, makan barengan gitu, sholat tetap samaan. Berarti keakrabannya itu lebih berasa sih. Benar-benar terikat banget ya, kayak kita menjalin ikatan lebih daripada sahabat mungkin ya, karena tiap hari bareng, tidurnya bareng, mandinya juga. Enggak sih kalau mandi. Maksudnya ngantri gitu kan, ngantrinya. Ada nggak sih pelajaran negeri sama pelajaran agamanya dicampur, atau memang hanya pelajaran agama aja yang difokuskan? Ya. Betulan pas saya 2 kali di sekolah itu, SMP sama SMA. Pas SMP di suatu tempat nih, saya ngerasa agamanya lebih identik gitu. Gitu, lebih ditonjolkan lah. Walaupun ada umumnya, cuman agamanya lebih kayak ngerasa lebih banyak gitu, materi-materinya saya dapat. Umumnya ada cuman beberapa, sedangkan pas SMA
Yang ngerasa kayak umumnya ini masih ditonjolkan dia dari sama lah sama agamanya gitu. Jadi saya dapat agama, saya dapat umumnya di pas SMA gitu. Tapi untuk saya tanya teman-teman saya yang udah pernah di SMA umum, mungkin materinya gak sebanyak pas mereka gitu di. Gitu, ya. Tapi mereka kan nggak dapat agamanya, jadi wajar mungkin saya nggak dapat materi seluas mereka pas umum gitu. Dan juga kita lihat sekarang kan pondok besar juga banyak tuh, ya kan. Jadi juga ada sih katanya pondok yang memang bisa bersaing dari segi pelajaran umumnya juga gitu kan. Mungkin tergantung tempatnya ya, tergantung pondoknya gitu. Karena kadang ada pondok yang udah benar-benar bisa bersaing dengan sekolah negeri, ada juga pondok yang memang tidak terlalu memfokuskan pelajaran negeri ya, tapi lebih fokus ke pelajaran agama. Dan itu tergantung kita mau pilih yang mana kan ya, mau pilih ke yang hanya fokus ke agama saja atau yang keduanya ya. Benar banget kayak gitu. Kapan sih kita mulai bangun beraktivitas ketika kita di pondok itu? Waktunya kapan kita mulai sibuk, mulai bangun dari jam berapa gitu? Patokannya mungkin sekitar jam 4 atau biasanya mendekati azan subuh lah. Jadi sebelum azan kita udah bangun sudah siap-siap prepare harusnya, soalnya luar biasa. Kan orang harus wudu atau orang mau mandi, kadang beberapa orang yang pengen mandi subuh-subuh gitu. Jadi harus prepare-nya sebelum azan, atau azan. Waktu azan itu udah maksimal lah. Oh, itu maksimal ya. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu dihukum. Ya, biasa dipaksa bangun sih. Oh, nggak dihukum. Kalau sholatnya biasanya kalau dia telat sholat wajib dihukum. Oh, wajib dihukum gitu ya. Oh ya, karena sholat itu wajib ya teman-teman ya. Biasanya hukumannya apa sih? Kalau di tempatnya saya sih biasa diberdiriin dulu, terus kalau nggak ada sih beberapa yang mukul Ustaz, tapi ada sih yang kayak saya mukulnya itu gitu. Enggak sih gitu. Enggak sih, cuman paling tangan gitu, pakai kayu gitu aja sih ya. Karena sekarang ada hak asasi manusia sih katanya teman-teman ya. Jadi kalau ada ya, tapi juga siapa yang mau dipukul keras-keras gitu, karena zaman sekarang udah beda ya, bukan pakai pukulan zaman sekarang itu ya. Kalau untuk selesai dari kegiatan itu kira-kira jam berapa? Misalnya kan biasa kita sholat subuh dulu, baru setelah itu kalau di saya itu ada tahfiz Quran dulu. Kita nyetor gitu apa yang kita udah hafalin hari itu untuk kemarin. Baru setelah itu dikasih waktu senggang sebentar buat mandi dulu, buat persiapan. Nah nanti di situ waktu sekolahnya. Makan dulu, ada waktu makan jeda, mandi, makan. Baru sekolah dari jam 7:30 sampai habis zuhur gitu. Habis zuhur. Ya. Terus setelah itu istirahat. Ya, habis zuhur itu boleh istirahat lagi. Terus siang makan, sambilan makan siang juga. Ya, setelahnya. Setelah itu sholat asar lagi. Setelah sholat asar, biasanya kadang ada orang yang memanfaatkannya dengan olahraga gitu. Tapi ada juga yang kayak mungkin mau tahfiz buat setoran besok subuhnya lagi gitu. Berarti sore itu benar-benar free ya? Ya bisa dibilang free, tapi ada kegiatan-kegiatan mungkin dari Ustadz. Tapi kita pengalaman saya sih free lah. Oh, kegiatan khusus berarti khusus yang tidak terjadwalkan gitu. Oh, berarti nggak semua murid memang harus melakukan itu, melakukan itu ya. Jadi kayak mungkin bisa dibilang ekstrakurikuler gitu. Nah, ya lebih tepatnya disebut ekstrakurikuler. Dulu ikut apa ekstrakurikulernya? Saya ikut yang media sih. Media, oh berarti pinter ngetik ya? Pinter bikin video ya. Malam ada kegiatan nggak? Nah di malam biasa habis maghrib itu ada kajian tetap. Ada kajian? Hampir setiap malam, kecuali malam Jumat, malam Minggu. Kita kan liburnya malam libur lah gitu ya. Malam libur lah lebih tepat, tergantung dari sananya. Di malam libur itu udah nggak ada kajian lagi dah. Selesainya dari setiap hari itu pasti ada gitu. Dan selesai, jadi setelah sholat maghrib sampai isya. Ya itu rentang. Setelah isya nanti makan malam biasanya kan. Nah, setelah makan malam ada kegiatan lagi? Biasanya dulu sih sempat diwajibin dulu belajar dulu. Belajar bareng guru atau belajar sendiri-sendiri? Pribadi, belajar sendiri-sendiri gitu. Tapi yakin ada yang semuanya belajar gitu, yakin? Ya itu mah kayak kan kita tapi diwajibin aja dulu atau enggak, kadang serah-serah sih, terserah kadang mau belajar atau enggak ya. Ustaz juga nggak terlalu tekanin, yang penting dikasih waktu lah gitu buat belajar, menghafal. Mungkin besok mau setoran subuh kan lagi. Tapi kan golden time orang tuh beda-beda loh. Kadang ada yang golden time-nya itu di pagi hari belajarnya. Jadi kan nggak bisa dipaksa juga tuh. Misalnya kalau ada orang yang golden time-nya pagi buat belajar, tapi dipaksa setelah isya atau malam belajar, kan mungkin dia kurang bisa tuh buat menerima pelajarannya gitu. Benar. Jadi karena kayak gue ini kan, gue itu golden time-nya pagi gitu, setelah subuh lah gitu golden time-nya. Jadi kalau gue dipaksa mungkin belajar setelah isya, kayaknya bakal diem-diem gitu. Dengan main-main aja. Set ya, menyeleweng gitu ya buat main malam-malam itu.
Terus kalau untuk makanan gitu, itu di pondok itu kita memang harus beli di pondok atau bisa beli di luar? Di sana kan sebenarnya kita udah bayar SPP-nya itu sekalian untuk biaya makan kita, jadi udah ditanggung sama 1 bulan kan. Oh, biaya makannya ditanggung sama, karena udah kita bayar per bayar bulan per ya? bulannya di SPP. Oh gitu, ya Anunya ya buat ya. sekolah sama buat makan dan untuk di situ. Tapi kalau mau per tahun juga bayar bisa kan? Bisa Kalau aja orang sih. yang banyak duit ya. Kita kan yang Iya, sebulan kalau ya, untuk gitu. belanja-belanja keseharian kan, Nah, itu kita belanja di dalam pondok atau memang kita bisa juga keluar belanja? Di pondok saya sih kebetulan disediain gitu Oh, kantin. disediain kantin. Jadi emang kita nggak bisa seenaknya keluar masuk gitu ya. Yang namanya pondok memang harus kayak kita stay di situ terus ya gitu. Saran apa sih, saran dan tips buat dari Obi gitu kepada teman-teman mungkin yang mau mondok, yang udah mau berencana mondok ya gitu. Ada nggak tips dan saran apa yang harus dilakukan gitu sebelum masuk pondok? Saran saya siapin mental dulu, jangan Siapin mental. Pertama kita harus jauh dari orang tua dulu kan. Kita masih kecil harus, biasanya kan butuh kasih sayang orang tua kan kalau masih SD, SMP gitu. Terus SMA mungkin sudah mulai belajar mandiri kan. Kadang kita juga di tempat yang kita nggak tahu di mana, maksudnya ya tahu sih di mana, maksudnya kita nggak tahu kayak kultur di sana kayak gimana, budaya orang di sana kayak gimana, kebiasaan orang, bahasanya yang beda, terkadang juga kan ya. Ya, jadi kita memang harus belajar menyesuaikan diri ya di sana di tempat baru. Dan harus seperti katanya Obi tadi, harus siap mental ya sebelum masuk ke pondok. Karena benar-benar nanti bakal digenjot, benar-benar bakal sibuk banget dari sebelum subuh loh teman-teman, udah harus bangun sampai nanti setelah Isya juga harus belajar, dan maksimal bangunnya, maksudnya maksimal kita bisa beraktivitas sampai jam berapa? Malamnya ya. 9 sih sudah boleh tidur. Tuh, sampai jam 9 malam ya. Terus ada sanksi nggak bagi teman-teman yang nggak tidur misalkan? Nah, itu juga sih. Kayak misalkan main sampai subuh gitu misalkan. Apalagi itu biasa sih udah jam 10 itu udah harus matiin lampu gitu. Harus tidur di asrama ya. Pakai asrama atau emang kamar sendiri-sendiri di tempatnya? Ada asrama, jadi per orang palingan 16 lah per kamar. Jadi asramanya gitu ya, ya. Dan pastinya juga karena karakter orang beda-beda ya, mungkin di setiap kamar gitu, jadi mungkin ada yang kayak suka ribut-ribut di kamar gitu kan. Ada yang emang sekamar sukanya party gitu. Beberapa orang kan. Itu bakal kena hukuman kalau emang lebih dari jam 10 nyalain lampunya. Pastinya sih, cuman paling ditegur dulu kalau emang masih mereka tetap masih nggak mau ditegur, baru dia dikasih sanksi. Ketat banget ya teman-teman, harus siap mental nih yang mau mental nomor 1 yang mau mondok. Tapi jangan takut teman-teman, karena di pondok pasti kita bakalan dididik dengan baik ya. Karena memang banyak dari pondok kita lihat seperti itu kan, walaupun memang ada dari beberapa pondok yang memang sebaliknya ya. Cuman kita tidak bisa buta, karena memang di pondok itu juga banyak banget pondok yang sudah berhasil mencetak orang-orang baik gitu. Karena kan kita di pondok belajar agama selain belajar umum ya. Karena belajar agama juga kita diganjar dengan pahala ya dalam ajaran Islam kan gitu. Belajar baca Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran. Dan itu saya rasa luar biasa bagus ya. Gue rasa sih itu emang luar biasa penting dan bagus buat generasi muda kan. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Yang penting pintar beradaptasi sih. Pintar beradaptasi. Terus udah turutin aja apa yang diarahkan gitu. Walaupun kita ngerasa kayak tertekan, ya udahlah, emang dari sananya sudah harus diturutin udah. Mau kabur juga jauh gitu ya. Mau ngeluh juga ya sama aja gitu. Mau nangis ya sama aja. Jadi harus sabar dan harus terima. Kan juga gurunya di sana nggak makan kita ya gitu ya. Maksudnya mau bagaimanapun juga ya harus dijalani. Karena seperti tadi dari pembukaan videonya, tidak ada buah sebelum bunga ya. Jadi harus ada proses dulu gitu, baru ada hasil ya. Dan kata Obi tadi juga kan harus pintar beradaptasi ya. Berarti beradaptasinya itu harus pintar mengatur diri sendiri, kayak kita membuat karakter yang dimana kita itu menjadi orang yang disegani mungkin sama orang ya, dihargain gitu. Karena kebanyakan yang kita lihat ya, anak-anak yang dirundung atau yang dibully itu emang sebenarnya mungkin salah membangun karakter juga di awal ya. Memang bukan salah dia, tapi ada sedikit mungkin kesalahan yang harus kalau emang bisa diputar balikan waktu mungkin misalkan gitu, ada mungkin sesuatu yang harus dirubah ketika dia baru masuk ke tempat yang baru ya. Kayak mungkin dia kayak memberikan prinsip kepada dirinya sendiri untuk
oh ini di tempat yang baru nih, gue harus membangun karakter yang dimana gue di situ gue dihargain, diseganin gitu, atau gimana gue bisa berkembang gitu. Jadi nggak yang kayak mau-mau aja disuruh-suruh sama orang gitu kan, karena kita lihat banyak banget di pondokan yang seperti itu. Bukan cuma di pondokan loh, di negeri juga, di umum-umum juga banyak yang kayak gitu. Jadi saran kami ya, untuk teman-teman yang mau mondok, usahakan untuk membangun karakter diri yang mudah diterima orang lain, yang seru kalau bisa gitu ya. Tidak usah menjadi orang lain, memang tidak usah menjadi orang lain, tapi membangun karakter diri yang dimana memang bisa melevel up diri sendiri, bisa mengupgrade. Saran saya sih, kita tidak boleh melihat orang itu dari harta, dari rupanya ya, karena kita semua itu sama di hadapan Tuhan ya, walaupun memang realitanya seperti itu. Realitanya ketika ada orang yang kaya atau orang yang memiliki penampilan yang menarik ya, mungkin kayak lebih diunggulkan gitu ya, lebih diterima statement mereka. Cuman ya saya percaya ada yang namanya beauty privilege, ada yang namanya kekayaan privilege gitu ya. Tapi tidak menyetujui gitu loh, tidak menyetujui. Karena kita semua itu sama di hadapan Tuhan ya. Jadi kalau kita mau menjadi generasi muda yang hebat, generasi bangsa yang hebat, ya kita harus saling menghargai. Tapi apa sih kesan tersendiri kira-kira setelah lulus gitu? Ada nggak kayak, ya keren sih gue bisa lulus gitu. Ada nggak kesan tersendiri gitu buat lo? Karena saya ngerasa saya pas SMP sama SMA udah, jadi udah 3 tahun sama 3 tahun, 6 tahun ya, kayak bisa menjalaninya itu kayak, walaupun secara tidak langsung kayak rasa gitu ya. Bangga aja gitu. 6 tahun saya dengan peraturan-peraturan yang berbeda-beda, kadang setiap harinya atau tiap tahunnya kayak bisa jalaninnya, dan walaupun tidak selancar itu, tapi lumayan lah, alhamdulillah bisa selesai. Tapi ilmu yang didapat juga bukan cuman benar, pasti. di tempatnya Obi ini kan bukan cuman agama doang kan, jadi ilmunya bisa dapat ilmu umum, ilmu agama bisa gitu ya. Walaupun saya pas dulu kan mondok, ada jurusan jurusan IPA dan bahasa, maksudnya saya dapetnya jurusan IPA. Di situ ada pelajaran biologi, fisika, kimia, matematika pada umumnya lah untuk anak SMA umum kan. Jadi pas saya selesai pondok itu, kan orang kan kebanyakan mungkin orang pondok nih lanjutnya ke agama lagi karena mereka kan pelajar. Tapi karena saya dapat pelajaran umum di sana, tempat saya juga kayak mungkin saya coba dari jurusan kedokteran, farmasi begitu. Jadi coba tes gitu, alhamdulillah lulusnya di farmasi gitu. Dan itu di negeri atau di umum juga? Di negeri. Iya, di negeri atau di swasta? Di negeri. Di negeri, oh. Ya, itu kan lulusan pondok bisa ke negeri. Pondoknya MA apa SMA? MA tuh. MA sederajat ya, bisa masuk ke universitas negeri gitu loh. Jadi luar biasa banget. Dan universitasnya universitas yang ternama ya, salah satu yang ternama di Lombok ya. Ya, luar biasa sih gitu. Alhamdulillah ya. Semoga sukses. Sekarang udah lulus belum? Alhamdulillah udah wisuda. Sudah. Woi, selamat dari wisuda. Semoga berkah dan semoga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan hobi ya. Masih semoga bisa jadi apoteker yang baik gitu ya, yang bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Amin ya. Ya udah ya teman-teman ya, mungkin pada kesempatan ini hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, kami share. Jangan lupa untuk memberi like, komen, dan juga subscribe yang lebih penting ya, kalau emang dirasa channel ini bermanfaat dan menghibur. Dan selebihnya ambil yang positifnya saja, buang yang negatif. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, berbagi pengalaman. Semoga memberikan banyak kemanfaatan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.